Ayo jalan-jalan ke Kota Baru. Cakep. Jangan lupa membeli pecel. Cakep. Halo sobat Jemberku. Jangan lupa subscribe ini channel. Yang belum tahu Bapak Asid ini asalnya dari mana? Ah, ya, coba kenalin dong. Kami Papa Asid Band. Jembatan bermusik. Datang ada sekarang dari Bapak Jember. Aku udah pulang nih, diikut. Ayo lo ikut ya. Bawa dua setel pakaian dan uang 50.000. Iya waktu itu. Iya. Berarti selamat datangnya itu ya. Oke. Jadi waktu itu yang pas Jember pertama kali itu di Granat Bapak. Weh, kok alakmu? Ya, bilang Kesehatan kan. dari nama bapak lu aja, soalnya bapak lu kan yang nemuin kita nih, cuma ngewadahin kita di kafe nih, boleh latihan sepuasnya gitu kan. Bapak lu siapa namanya? Nah, papaku itu namanya nggak usah ngomong aman, ada sebenarnya yang paling bagus tuh sini The Girl Next Door. Apalagi tuh kalau nomor 2 The Girl Next Door Bermakna banget lirik. enggak anjing, enggak ada bermakna-bermaknanya anjing. Itu cuma Lihat kan Adin? Paling Enggak, kebetulan kita enggak cuma ngebangun Bapak Asid doang, kita ngebangun. Itu dia kenapa mungkin kita bisa diterima ya, karena kita nggak cuma bangun band kita doang, kita sendiri, kita bangun komunalnya juga. Kita selalu ajak anak-anak Papa tuh bergiat dalam kegiatan yang kita lakukan. Dan Itu kampret sih, ya. Iya, maksudnya kalau minta buat ya kita cowok gitu sama-sama nakal lah. Maksudnya kalau iya. Jangan lah, kalau bisa jangan. Masih lama ya di Jember ya, masih lama di Jember ya. iPod main juga ngulik. Selera musik ini. Halo guys, ketemu lagi di podcast Sopo Merah. Ini episode berapa nih? 14 gak sih Mas Mirsa? Ke-15 ya? 14. 14. Kita nggak belajar dari kesalahan. Bener deh. Bodoh semua. Iya enggak, sekarang jam 21.44. Kita lagi apa sih, Bil? Nggak tahu. Tengok sama Podcast malam main. Oke, Dan ini pertama kali ya di podcast rame-rame. Kita Rame-rame. satu RT. Tamasya. Ini kedatangan ini pemain dari Persija. Enggak. Japara kan? Jap. Oke, di episode kali ini kita ada Papa Aci. Ya. Seperti biasa di Pantun. Pantun. Podcast Sopo Merah identiknya sama Pantun. Kita udah siapin nih. Udah siapin. Kebetulan teman-teman dari Papa Aci ada yang nyiapin ya. Ada. Ali. Silakan nih. Ali. Boleh. Udah Udah. nyiapin lagi. Adi. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Kemarin tadi jalan-jalan. Adi. Iya, Pantun. Orang tahu dikasih tahu lah. Coba. Jalan-jalan ke Kota Baru. Kasih di. Jalan Kota Baru, coba lanjutin lah. Kalau pantunnya dari saya nggak mulai nih. Yang mikir bukan lah, yang mikir bukan lah. Budaya kita. Jalan Kota Baru ya. Dan ingat. Diinget-inget. Ingat-ingat. Ke Kota Baru. Jalan-jalan ke Kota Baru. Cakep. Oh. Jangan lupa membeli pecel. Oke, nice. Nggak usah. Wah, dosa ini.
Kita ada goblok. Iya, lupa. Ulang. Sembunyi. Ulang berarti. Ulang nih. Jalan-jalan. Diam dulu. Ulang nih. Ini ngeri mau matok. Ayo. Jalan-jalan ke Kota Baru. Jangan lupa membeli pecel. Hajar. Halo sobat Jemberku. Jangan lupa subscribe ini channel. Gak ada brief sama sekali. Coba ulangi lagi. Oke, kita kedatangan Pak Wasit malam ini. Mungkin dari perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu lah. Halo, perkenalkan nama saya Didin Bawang. Saya Bilva Tumbler. Angga Kusen. Jeremy Anuk. Gas karpot. Kali terakhir. Saya Ari Popang. Opang. Nih Alif. Yang lucu Harus lucu. Harus lucu. Saya Alif Mebel. Lumayan lah ya. Ya, lumayan. Boleh. Bagus. Gue ngarepin Alif Bata. Fingering dong. Boleh. Gimana Din? Ya, kita kedatangan Bapak Id yang sebentar lagi mau hijrah ya. Ke asalnya di Madinah ya. Madiun. Kecil tadi ya. Lokat ini. Jadi mana Madinah ya? Gue Madiun. Jangan, nggak boleh. Jangan, berarti ada dulu berarti kamu ya. Yang belum tahu Bapak Asid ini asalnya dari mana? Ah, ya, coba kenalin dong. Kami Papa Asid Band berasal dari Jembatan Bermusik. Jembatan berkarya. Kalau ada versinya juga jembatan menuju berkah. Yang satunya. Ya, tadi siapa yang bilang? Ada itu. Coba jelasin juga sih. Jangan. Ya, kita kedatangan Bapak Acit yang sangat spesial sekali. Ini ada yang minus ya berarti ya? Ada yang minus ya? Siapa? Kopersoalnya berapa ya? Balai Alif minus. Berapa? 5 ya? Harusnya berlima. Harusnya 5, yoi. Satunya. Keyboardis lagi Penerangan. ya disuruh-suruh pokoknya. Kerja ya? Lagi kerja ya? Lagi kerja. Terbentuknya band Bapak Acit ini tahun berapa ya? Kalau Siapa yang jawab nih? Jeremy dulu kan Jeremy. Oh, Jeremy. Kita bentuk 20 Mei 2021. Yoi. 20 Mei. 3 tahun yang lalu. 3 tahun lebih yang lalu. Iya ya, 3 tahun yang lalu. 20 Mei. Ingat tuh, kebangkitan nasional. Iya, kebangkitan. Yang punya ide duluan siapa ya? Yang punya ide duluan, maksudnya ngumpulin anak-anak. Ayo kita buat. Iya, jadi kita kan ada kafe gitu lah, kafe. Apa sebutin? Kafe ya, di court cafe. Nggak boleh nyebutin. Ya, iya. Kalau mau semua kafe mau disebutin. Di court tuh, jadi Daskar nih teman SMA. Abang-abangan lah, abang-abangan SMA. Aku di Jakarta ya. Nggak kenal sama dia nih. Nggak kenal sama dia. Nih teman gue dari maba di kuliah. Next. Unet. Gua kenalin. Dia nggak kenal. Ya. Coba kenal aja kenal dulu. Ya, kenal dulu ya. Kenal dulu. Udah kenal sekarang. Oh, sekarang udah kenal ya. Oh. Kenalan dulu deh. Udah kenal ya. Hari Popang. Ya, ini udah rame banget ya. Terus. Nah, terus keyboardis tuh asisten paduan suara aku lah. Oh, itu paling tua ya? Yoi, paling tua. Sama dia. Oh, iya, Juga. Angkatan berapa sebut nggak? Angkatan berapa? Nggak usah dong. Oh, nggak usah. Udah lulus. 95 pokoknya. Oh, kelahiran. Lahiran. Oke. Nah, terus mereka sebelum 20 Mei itu pernah ke Jember apa ya? Gue saya tergantung dia duduk ujian. Sidang. Taruh lupa kronologinya lupa nih. Lo undang buat jadi Oh, ada event lah ya. Sini kompak gak sih? Kayak emang keras deh. Makanya saya mau pulang Kayaknya kita mau ngobrol ini. Terus gimana? Lanjut.
Terus. Katanya nggak jadi sama bengong gitu. Habis itu awalnya coba-coba main di Jember karena waktu itu Kor pernah apa ya? Ini bukannya ini enggak ya, jadi Kor dulu pernah di kayak dianggap ini kafe rock and roll tulisannya, tapi kok nyanyi koplo semua gitu. Bapak ada anggapan gitu. Oke. Saya kira aku ingat punya teman rocker ya. Main di Jakarta, main di Jember dulu, kita buat tajuk event namanya Welcome to Our Idealism. Oke. Oh, sekarang masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Jadi pengen ngasih tahu idealisme seperti gini nih. Cuman emang karena kita butuh duit, jadi kita koplo itu kafe. Pis lah ya. Ya. Tiba-tiba si kampret ini ngajak dia, drummer kan. Menang tuh. Belum menang dulu. Mana di sini? Kayaknya udah kompak banget. Terus. Nah, habis itu aku belum kenal sama dia nih. Iya. Nah, itu ya gini ya, main lah sebelum 20 menit itu main terus dia sebenarnya kerja nih, dia tuh karyawan Kemenkes, dia udah 4 tahun lah kerja di Kemenkes, Kementerian Kesehatan kan. Nah dia waktu itu di Jakarta amburadul lah, Jangkis enggak, Jangkis harus duduk juga loh. Kebun lah, Gaskar. Sekarang ayo main, ayo kita main, nggak tahu ya ngajak Alip juga. Ngajak Alip ya dia? Enggak ya? Enggak, dia belum ada, dia belum. Berarti sebenarnya Alip tidak dicari berarti? Awalnya kritis sebenarnya. Lapor lah. Oh, lapor sih. Kan ada cerita nanti kenapa Alip diajak. Enggak semua. Entar dulu. Ada pesan moral ya. Alip, ini jujur, Alip dulu nggak bisa mengitar, cuma bisa ngejeng doang. Itulah. C minor, D minor, D gitu. Bisa itu doang. Tapi dia serius nih, beneran gitu kan. Nah, habis itu kita ngajak 2 orang lagi lah di Jakarta. Jadi kita main. Aku mau wakili Kor Cafe gitu, yang lain teman-teman itu ajak biar event idealism gitu. Nah, terus pas sudah main, ternyata asik nih. Mereka balik lah, udah cerita balik nih. Nah, balik ke Jakarta. Gak lama aku yang Jakarta mau liburan lah, mau ketemu teman-temannya lagi. Terus gimana kalau kita buat band-bandan beneran, buat karya kan lu banyak lagu. Gua malu juga pernah band-bandan di SMA gitu ya. Terus ngajaknya siapa lagi ya? Kayak drummer, kayak ini enak nih. Habis itu kita jamming tuh di studio Jakarta ya, di Kebon Baru. Apa namanya? Waterfall. Suruh follow. Iya lagi suruh follow. Waterfall Studio, yoi mas. Terus itu pas mainnya asik lah dia, mainnya asik lah. Jadi gini, gue selama dia juga main juga, mainnya asik lah ya. Jago. Mainnya terus udah yuk, nanti nyusul aja, Gaskar duluan kalau enggak. Gaskar duluan, datang lah Gaskar dari ke Jember. Aku udah pulang nih, dia ikut. Lu ikut ya? Ikut gue. Bawa 2 setel pakaian dan uang 50.000. Iya, waktu itu. Jujur tuh, udah santai, makan gampang, makan sama gua sama anak kos mah gitu. Santai aja. Pertama kali dijamu dengan Benny 1 liter. Benny Sumatera Asli Jember. Untuk ya asli Jember itu. Berarti selamat datangnya itu ya. Oke. Emang aku tahu sampai ada sih emang. Sebenarnya aku juga mau pakai itu kok di laundry. Jadi gimmick kayak gitu. Oh berarti Gaskar sebelum Baru seminggu sih. Iya sebelum apa? Cuma gimmick kali. Jadi bahas. Paling nggak kan pas buka pasti ngomongin album lagi. Iya. Album ya. Oh diulang. Sumur. KW ya. Itu cover album pertama itu berarti. Ya. Iya mas. Pertama. Oh iya. Oh manajernya ini. Iya. Oh. Ini pas dana ya. Terus. Ya habis itu udah dia balik, Gaskar ikut. Awalnya personilnya cuma 3. Ya. Aku, dia sama Yuda. Jadi Yuda tuh dulu yang sekarang keyboardis, dia main drum. Dia drummer, dia main gitar sama vokal, aku bass sama backing vokal. Jadi kayak dulu ngikutin blues gitu lah ya. Bertiga kayak seru gitu. Ya artinya bertiga lah gitu. Nah terus nggak lama
nih beneran nih. Iya. Beneran nih. Percaya nggak nih? Percaya nggak? Kan Iya. mau masuk ke ceritanya Alif kan? Kita semua percaya. Ceritanya kan? Drama dulu kan, drama dulu. Alif dulu. Enggak. Gila ya. Yo, Kayaknya. formasi pertama itu bertiga Popeye. Keyboard satu, ya tadi lah. Nah, formasi kedua Yuda waktu itu Kita kan latihan terus bertiga. Yuda waktu itu sering main sama Hamdani additional kan. Oh iya. Kalau di additional main drum di Popeye kita main drum lah, balik ke asli mu aja Mas Yud. Oke. Keyboard aja, tapi kita harus cari drum. Nah, kita punya drummer dulu orang paduan suara juga, dia bisa main drum ya, Alivio, ini formasi kedua. Nah terus Gaskar, bete gue kalau main gitar sendiri harus ada tandem gitar biar buat juga. Tanya lah Gaskar, Lip, lu mau main bandan enggak? Gitu. Ya, tapi gak punya alat sih gue gitu. Yaudah beli alat dulu ntar. Enggak masalahnya nggak punya alat, kamu nggak bisa mainin. Iya gak bisa main, gak punya alat juga. Yaudah ntar gue ajarin tadi gitu. Dia singkat waktu ya. Habis itu gak lama Alip serius ternyata. Anjing beneran mau nih ternyata. 2 minggu kemudiannya beli gitar beneran. Apa gitar temen? Telecaster. Iya itu. Nah habis itu efek. niat dia ternyata niat. Wah nih beban juga nih kalau niat, berarti harus latihan beneran. Beban ya. Iya awalnya beneran. Dari nol. Paksa bro. Maksa. Sangat jujur sekali ya beliau. Terus. Langsung aku aja. Udah diajarin ayo. Apa mulai dari awal lah pokoknya semua. Dia kira-kira bisa, cuman dia diajarin Ya, akhirnya kita ngerasa salah juga ya, salah gitu karena kita kan tinggal serumah. Terus aku ngajarin dia. Cuma gue orang mana yang lo biasa. Dia nggak Terus kita ngajarin. Terus Akhirnya akhirnya kita kan tinggal satu rumah. Ngajarin dia lah. Itu jam 1 malam selalu ada suara. Selalu ada suara. Kucing menjerit. kucing menjadi. Jadi dia jam 1 jam 2 latihan tiap hari nih. Diiringi sama itu ya. Ini namanya itu akhirnya nggak bisa tidur. Kita lihat dia lagi ngapain ya orang. Oh lagi latihan gitar. Nah. Udah kan. Akhirnya jadi lo tuh formasi kedua. Formasi kedua. Berlima udah tuh, ya kan? Udah berlima, udah sering main nih, main di chorus, terus sempet main di ada acara di Jetos, ada acara lah banyak. Lumayan terus. Nah, tiba drummerku. Nah ini belum konfirmasi nih, belum mau balik lagi nih awalnya nih. Sempet ada obrolan, ayo ke Jakarta tapi masih di jam Menkes kan ya. Terus tiba-tiba ada kabar, dia gue dipecat dia dari Menkes gitu. Ternyata, dipecatnya unik juga. Bebas. Dipecat. Kenapa dipecat ya? Tapi nggak dicari. Terus setelah ditanya kan, kenapa dipecat bang? Jadi waktu itu yang pas Jember pertama kali tuh, Di Granat apa? weh kok anakmu? Ya sudah. Kesehatan kan oke. Seru podcast ini Terus. Dia dipecat karena anggaran Covid. Usah masuk udah gak mau nyebut. Lanjut lagi. Iya, habis itu pas dia bilang pecat gara-gara di Jember pas terakhir kali datang ke sini Bolos sih. bolos ternyata berapa hari gitu. Di pertimbangan akhirnya dipecat tuh. Ya. Jadi dipecat itu nggak lama balik lagi, cuman dia belum bisa sama kita lah gitu. Kalau dia udah dipecat lama gitu kan. Jadi habis itu dia kerja di kopi shop Jakarta gitu. Kan inget Pak Presiden formasi dulu masih ada drummer kan. Bersama dengan itu drummernya namanya Alivio tiba-tiba izin ke kita, gue mau PNS ya. Ya nggak boleh soalnya Bisa sih kalau ada beneran ada PNS kamu kayak gitu. Kalau mau PNS nih mau tes dia, mau tes nih. Terus Pas tes ya udah kalau emang mau PNS nggak apa kita cari drummer lagi. Akhirnya Nggak lama disurprise sama si Campret nih, seminggu kemudian setelah ngobrol dateng deh kan jadi customer pura-pura ya kan. Seneng ya. Tapi belum tentu lo jadi profesi kalau pun datang gitu. Terus akhirnya yaudah deh, ayo jamming ayo buat lagunya, karena beberapa lagu di Papesit udah pernah dia bawain di Jakarta sama band sebelumnya waktu itu mandi juga gitu. Jadi udah beberapa lagu tau lah. Tahu terus ya jelas mainnya pasti asik lah, lebih asik, lebih ngerti, lebih dibonding sama gue. iya dibanding formasi ketiga tuh kan. Jadi Banyak sekali formasi. nah formasi Kasih dong dari aku ketiga ya. Sintayong ini satu Sintayong 3-4-3. Iya. Terus Mas ini sebagai apa Mas? Jangan itu lewat. Oh iya. Ada rame. Ada rame nih. Iya. Masuk sini masuk. Iya, duduk. Oh.
terus pada akhirnya terus sebenarnya gitu. Seingat gue kita lagi latihan, Alif baru-baru dateng. Iya, tiba nimbrung. anak hilang berarti ya kamu lihatnya. So asik aja. So asik. Iya terus dia ngomong gini, ayolah aku ngapain ke? Beran. Gak sampai dia. Ayolah. Sampai gini duduk di depannya terus malah nggak diajar. Oh, nangis. Kasihan lah pokoknya. Terus sampai akhirnya muncul nama Papa Esi itu. Nah, Apakah karena ini buncit kan? enggak ini buka-buka. Di sini Mas Bro. Mas Bro. Buncit orang maksudnya apa nih? Terus. Kenapa? Nih, pasti receh banget sih tapi pokoknya sih ada nama Pesta ada itu udah pas apa? Formasi pertama yang lu gila ya. Mereka kompak mereka ya. Yang di court yang masih gelap-gelap ya kan. Mau main besok ini tanggal 19. Oh iya, kita pulang dulu ya. Kilari dulu. Manusia ya. Bener enggak? Coba Iya, bener. bener ingatan gue bodoh. 19 Mei. Nah, terus besok mau main namanya apaan ya? Dulu sempat ada nama tolol sih, namanya Tibel. Tibel. Tibel tuh Ibel. apa sih? Anagram ya? Anagram dari Let It Be. Oh, ada kan boti Belanda. Ada ya dia. Ada ya. Luar, tapi boti. Ada sih. Terus. Tibel terus ada enggak, ada Gaskar. Nanti ketahuan kata Gaskar kita suka sama band mana gitu ada kan. Oh ya udah terus Yuda tuh kayak enggak awalnya dari nama bapak lu aja, soalnya bapak lu kan yang nemuin kita nih, kita ngewadahin kita di kafe nih, boleh latihan sepuasnya gitu kan. Bapak lu siapa namanya? Nah, papaku itu namanya nggak usah ngomong nama, nanti biar untung. Baru, Enggak, namanya siapa dulu? Biar runtut, biar enggak. Ini anak-anak kecil kan. Biar enggak anu. Iya. namanya konyol sih, namanya Ari juga. Apa? Ari. Bapaknya, bapak ini. Baru kenal tapi Baru kenal. Mas baru kenal sih. Baru kenal nih bapaknya. Tadi yang ini Harry Popa. Terus siapa? Aduh jangan deh. Terus gimana hari-hari? Ini alasan dipecat dulu gini ya. Main apa yang terus. Papa Esi. Nah, habis itu kan papaku tuh dipanggil sama keluarga Papa Cit, PAPACIT. Artinya Papa Buncit, emang dia buncit banget. Oh, emang buncit. Papa Cit terus kalau Papa Cit gimana? Dibilang gitu kan. Jelek lah apaan? Papa Cit terus enggak dibuat keren aja. Apa? Pasti Ecit, anjing keren banget gitu ya. Terus, anjing keren. Iya keren sih sebenarnya, tapi udahlah Papa Ecit aja gitu. Dan Alif diem aja. Terus Ecit itu maksudnya apa? Itu kan Alif diem aja kayak oh iya. Ya udah lah. formasi pertama belum ada. Oh, belum ada. Iya. Masih belum lahir kan ya. Terus belum. Papa Ecit, tapi ngomongnya Papa Ecit dan Papa Ecit bilang gitu. Oh, ya udah gas besok buat pamflet. Jadi saat itu juga buat pamflet langsung Papa Ecit. Band pertama tanggal 20 Mei main tuh bertiga yang formasi pertama tuh. Udah, besok langsung jadi lanjut deh nggak pernah kepikiran ganti nama apa karena awalnya kita nggak pengen yang kayak apa gitu apa gitu kan biasanya kan THE Pakai ini, petik. enggak sih itu Demas. ya yang punya Dayan Cinnamon. Gindas. punya pengalaman namanya Kontras. The Gunner. di kontras band Namanya The Contrast sebelumnya. enggak band juga ada di kontras The Contrast ada. Itu waktu itu salah, aku bikin pamer. ah udah nggak usah diceritain lah Tulisannya THE, kontras, keren kan? Keren. Salah nggak tahu. Di kontras. Terus. kita bukan nggak mau lah ada gitu atau apa gitu udah lah nama aja Oke. pas nih fix ya udah pamflet besoknya main udah nggak pernah berubah sampai sekarang nggak pernah kepikiran nggak mau ganti gitu nggak pernah Nah, ini udah papasit tadi. Pasti aja udah Soalnya pokoknya. maknanya lebih mendalam. Nah terus Ejit kan awalnya maksudnya apa nih? Santai. Apa artinya? Udah gampang exit. Nanti narkoba lagi, enggak dari kopi itu lagi. Oh, ya udah. Berarti nama dulu terus mikir maknai. Iya, betul. Masnya dari mana? Gila. Kursi atau kursi pindah?
tahu mengpangkas rambut. Iya. Aduh, kalau anak kecil ya. Tapi dokter. Tapi udah berapa lama? 3 tahun ya? 3 tahun mas. Berarti Covid ya? Itu Covid ya? Covid. 3 tahun. 21. Nah, ini kan udah jalan 3 tahun nih Pak Wasit. Maksudnya teman-teman kebayang nggak awalnya sih pas buat kalian ngeband di Jember, kalian orang Jakarta, aku juga orang Sidoarjo ya. Iya. Bisa berkarya di Jember udah 3 tahun. Kebayang nggak akan sejauh ini gitu? Nah, awalnya tuh sebenarnya kenapa akhirnya mau ke Jember kan itu belum tahu juga tuh ya. Nah, awalnya mau ke Jember tuh karena aku di Chord itu sering bantuin apa ya, band-band lokal, maksudnya kayak Hamdani Harsoyo tuh kan tahu kan awal-awal dia di situ latihan, terus beberapa band lokal kayak banyak lah Mas B gitu, terus apa mau rilis gitu, terus aku pikir nah ini aku bantuin orang ngeband mulu nih, kenapa aku yang ngeband aja gitu, awalnya gitu. Terus setelah punya link beberapa di Jember, udahlah gimana kalau aku yang punya band, aku yakin pasti teman-teman link yang aku udah kenal pasti bantu aku lah gitu. Kayak gantian pasti bisa bantu. Beneran dibantu beneran, banyak bantu lah. Nah di Jakarta belum tentu tuh mas, Jakarta kan luas banget tuh kan kolamnya. Kita harus nyari yang bener pas, terus juga kita nggak punya wadahnya bisa main latihan dengan gampang. Akhirnya di Jember kayak enak deh. Nah kalau misalnya ditanya kebayang atau enggak 3 tahun yang lalu, nggak kebayang karena dulu rock sama sekali nggak ada soalnya. Terakhir kayak Arcadia ya. Dan itu juga kita nggak pernah bersinggungan ketemuan langsung. Aku cuma kenal personilnya masing-masing kayak Mas Pam. Itu cuma kenal aja gitu, Mas Ben, Mas Ian. Kita nggak pernah kebayang tapi kita Udah mikirin pas kita ngobrol itu. Akhirnya tapi ternyata di Jember kan 2 nih Jember kan, kalau nggak yang apa ya skenanya yang kencang itu, kalau nggak skena apa cadas ya hardcore metal, terus langsung ke koplo gitu. Waktu itu folk meraja itu tahun segitu tuh, banyak band folk Jember tuh yang aku kenal. Ya saya waktu kapan ya? The Sigit kesini tuh Udah 2017 kayak itu kan dikit tuh ya kan ya. Oh di Seven Dream. Kampung Jeklun. Gilirannya juga sakit rame. Oh. Nah itu mungkin karena rock kan kita nganggepnya rock tuh di tengah-tengah bro ya. Iya. Iya enggak? Lu jajan di mana lu? Terus. Ya tapi orang Jember ada yang tahu nggak kalau Gasker pernah ikut X Factor? Ada yang tahu nggak? Oh, sempat ikut X-Men mas. Sempat faktor. Bukan itu yang bukan Belanda gitu. Itu benar mesti. Gasker pernah ikut X Factor. Itu kapan naik ngomongnya? Gasker tuh bukan X Factor dulu mas. Bukan aku menang di Net TV. Net TV dia, Net TV. Mau di sekolah apa Mas? Waktu di sekolah salah tulis aja aku TV ngomong anjing. Salah tulis. Apa sih notifikasi? Ada Acara JKT48 gitu. Tetangga masa gitu itu kan. Terus. Masa disulik. Kayak gitu. Lucu sih gitu. Terus. Iya, ikut juara. Terus ikut Rising Star ya. Rising Star. Jadi ini sering dapat undangan gitu. Iya. Bapak Esit justru. Nah, terus Factor baru tuh. Ya kemarin apa bikin karya sendiri yang mungkin ada talentan yang ini orang punya karya gitu. Iya. Terus suaranya mungkin bisa diaudisikan gitu. Tapi Gasker ini namanya sih ya? Asli. Unik loh Gasker. Ya, asli sih unik. Gasker nama asli. Daripada Alif. Terlalu biasa. Aku kan sebenarnya tahu Alif Lamin mas. Wow, patut beda server ya. Oke, terus apa dari apa sih, sudah satu album berapa lagu tadi? 12. 9 lagu satu lagu. 12 nih pakai baju. 12 dengan beda 12. Pertanyaannya apa nih? Jawab, paling nggak harus tahu liriknya. Bener. Rolas saya pokoknya. Dari 9 lagu itu siapa yang sering Buat lagu semua Gasker. Semua Gasker. Lirik secara lirikal semua Gasker. Yang paling gede guys. Ya, pasti anjing emang pasti Nanti. sekarang belum ada ya. Dari 9 lagu guys, yang menurutmu paling berkesan lagu ini? Secara proses kreatifnya, Enggak, lirik, semua sih. Semua berkesan. Beda mas, soalnya yang buat mas. Beda. Beda. Enggak yang berkesan semua seru. Selalu begitu tuh jawabnya. Kalau kita pasti punya jawaban masing-masing. Oke, Ari ya. Coba Ari, coba. Oke, Ari dulu. Paling lu suka Paling disuka dari Kalau lagu
paling suka Unforgotten sih. Karena Prosesnya juga seru. Terus emang rock yang aku pengen banget ya Unforgotten. oh terwakili di lagu ini. Yes. Oke. Lapannya dia Anjir. Kalau lu yang mana, Lip? Kalau lu yang mana, Lip? Kalau aku ini Hegel lah, Hegel. Oh, Hegel itu yang pertama. Hegel itu nggak sama ya? Ya. Besar. Betul. Aku nang ikutin. Yang pertama, pertama, bro. karena dia recording gitar 2 jam aja. Ya. Pertama kali. Lagu pertama kan dia baru bisa main gitar. Baru bisa main gitar pertama kali lah pokoknya dari nol. Dan itu soalnya dibantu Mas Jeffrey. Iya. Oh, berarti The Sky, Mas Jeffrey. yang paling berkesan itu ya? Karena kamu baru Iya baru dari nol baru bisa terus. Recordnya 2 jam. Ayo. Ini gak record gak? Terus ayo apa itu? 2 jam sendiri Iku infonya sampai saiki sih kebayang dong nih. Ya itu. Kamu rekaman apa? Voice note. Nggak ngerti kan? Oh ya wes. Terus ternyata seru itulah. Sampai lama banget kan. 2 jam ya. Terus Kocok-kocokmu susah gue nih. ya nombok. Oh, itu betul Sulon. Jeremy. Teti. Amat sih education kalau aku sih. Oh, education. Aku paling seneng education. Iya sih, aku juga sepakat. Dia semua lagu. Ini berkesan semua sih. Jadi yang nyiptain soalnya Mas, kalau bisa. Enggak, soalnya emang seru aja semuanya menurut kesamaan. Kalau paling aku suka emang education karena emang ya seneng aja sama lagunya, semuanya menurutku bagus. Ada sebenarnya yang paling bagus tuh sebenarnya The Girl Next Door. Apalagi tuh Kawan-kawan kalau harus dengerin nomor itu. 2 The Girl Next Door. Bermakna banget lirik. Enggak anjing, enggak ada bermakna-bermaknanya anjing. Itu cuma Kita lihat kan Abi. Paling Gak nih memang kita denger gak cuma di sini, di real life, di panggung, latihan yang selalu berantem aku berdua. Iki mau apa? Guyut dong. Dibangun nih. Tapi buat yang nggak tahu ya, kalau hari Minggu dengerin Doraemon, lihat Doraemon nih. Tantenya Ari yang Ngisi suaranya. suara Doraemon. Oh iya benar. Ari bisa. Aduh, Ari coba. Coba. Tapi pakai pantun. Guru kita yang ngisi suara siapa? Alif. Kita lagi. Obita sama Doraemon ketemu. Udah 3 tahun nih, udah 3 tahun. 3 tahun. Manggung sana kemari lah ya. Lumayan. Menurut temen-temen nih, perbedaan Konsep. ya manggung di Jember dengan di kota lain itu apa sih? Entah itu secara apresiasi teman-teman yang datang, entah itu dari mungkin band-band yang udah mulai duluan. Iya. Apa bedanya? Let's go, Lip. Apa ini? Ayo Alif. Boleh jauh semua. Alif. Mungkin dari pemain bertahan dulu, drummer dulu. Iya drummer dulu. Oh, iya, bener. Oke, pemain bertahan. Kalau apa bedanya dari tiap daerah ya? Iya. Sebenarnya nggak jauh beda lah, sama aja lah. Cuman mungkin kalau di kota, kalau kayak di Jakarta gitu kan, kayak peminat secara genrenya tuh lebih banyak, kayak peminat rocknya banyak. Jadi Lebih punya, meluas ya. ya kolomnya tuh punya masing-masing dan memang mereka tuh rame-rame aja gitu. Di hardcore-nya rame, punknya rame gitu kan. Ya kalau di daerah, kalau kayak di Jember juga sendiri gitu kan, ya itu dari awalnya susah banget karena kita di tengah-tengah gitu kan. iya. Jadi emang bener-bener dari nol, band rocknya di sini waktu kita buat juga nggak ada, terus sampai kita bentuk dan sekarang kita punya anak-anak papa, respect. Oh, fansnya namanya anak papa. Anak papa keren banget. Anak-anak papa, gokil. Kalau yang cewek anak mama. Anak papa juga. Anak papa juga. Kenapa dipisah-pisah sih? Siapa sih yang nggak ada apa-apanya? Cewek nggak ada apa-apa. Nggak kabel lu broken home. Bisa pengerti ya. Terus, Anak papa apa anak bapak? Iya. terus Alif. Ya sama kurang lebih sama yang dirasain. Kalau main di tempat lain juga paling enggak ini yang berkesan toh? Atau yang perasaan beda, cuma perasaan bedanya? Oh, perasaan bedanya itu lebih ke kayak di sana ketemu teman-teman baru gitu-gitu aja. Kalau di sini kan karena udah kenal gitu, perasaannya lebih seneng karena
keluarin energi baru yang kita kan kalau di sini ya karena kenal gitu. Kalau di sana kan kenal orang baru, ngeluarin energi lagi, terus nongkrongnya, terus ternyata di sini ngeling gitu. Iya. Terus Jeremy. Tapi emang kalau paling seneng main di mana pasti setiap main di Jember selalu seneng di apapun acaranya. Cuman kalau di luar kan kita biasanya kan kalau luar tuh tour kan, biasanya kalau tour itu kan ada kayak buat mengenalkan gitu, ada tenaga buat mengenalkan biar mereka suka gitu kan. Kalau di Jember kan emang penonton yang emang udah tahu Papesit gitu. Jadi kita enjoy banget kalau di Jember gitu doang. Cuman kalau culture-nya balik lagi yang Bang Ari bilang, beda di Jember gitu, kayak di Jember sama Banyuwangi lah misalnya gitu. Jember, Banyuwangi, Jombang gitu ya. Kan skena rocknya belum terlalu besar gitu. Jadi mungkin culture yang nonton, culture dari yang nonton belum sebegitu paham soal rock misalnya gitu, terus masih dikit gitu. Tapi kalau misalnya langsung kita main Surabaya, kayak kemarin main Surabaya, wah itu isinya emang anak yang seneng rock semua, jadi lebih gampang jajalin mereka gitu. Kalau di Jakarta udah nggak usah ditanya deh tuh, kita main 5 band, 5-5-nya rock udah pasti. Kalau di Jember kan enggak, kita pernah main sebelum dangdut, pernah main di tengah-tengah anak punk, pernah kita main di tengah-tengah anak hardcore juga pernah. Di Banyuwangi kita main di dua band itu folk, bayangin itu, kita rock sendiri. Terakhir sebelum sholawatan ya kalau nggak salah. Iya. Iya. Ditahui. Siapa? Iya. Geser dari ini Kalau POV striker. seru aja ya, mau di Jember mau di luar seru ya asal bareng anak-anak. Kadang soalnya kalau nggak bareng anak-anak gitu kayak misal kan kadang Yuda sibuk itu digantiin, Yuda atau Ari pernah juga digantiin sama Mas Pian. Bukan yang nggak respect sama Mas Pian ya, tapi Mas Pian jago mainnya, cuman kadang kalau nggak main sama mereka rasanya kurang. Chemistry. Tiap berlima tuh pasti energinya dimanapun. Kalau beda apa enggak sih kalau menurutku sama aja. Iya. Berarti dari beberapa tempat hampir sama ya. Iya, rasanya. Karena emang punya pasar sendiri. Iya. Fans anak apa? Iya. Semoga. Kayaknya ini sangar ya. Terus Benar sih kami. Iya. Oh, iki jadi longgar lo iki. Nah, aurat. Terus kalau menurut Jeremy di Jember ini paslon nomor berapa aja? Ya. Nah, gitu. Aduh, nih Seru ini. iya. Seru. Oh ya, dulu tuh court awalnya di ini ya, di mana? Di Riau sih. Di Riau. Riau. Di Riau terus sekarang di Tidar. Tidar. Nah, ini kan teman-teman kan balik ke Jakarta nih. Nah. Bakal tetap dilanjutkan gak nih spirit di court? Wah, Untuk tetep. jadi tempatnya teman-teman gimana? Kebetulan yang kita Dia lah yang jawab, keren kalau dia. Anjing keren. Enggak, soalnya lu kan yang soalnya meregenerasi. Enggak, kebetulan kita nggak cuma ngebangun Bapak SIT doang, kita ngebangun. Itu dia kenapa mungkin kita bisa diterima ya, karena kita nggak cuma bangun band kita doang. Kita sendiri. Kita bangun komunalnya juga. Kita selalu ajak anak-anak Papa tuh bergiat dalam kegiatan yang kita lakukan. So, misal kemarinan kita bikin wadah namanya Indie Corner Gigs, di mana kawan-kawan musisi indie lokal tuh bisa main di situ gitu. Vol 9 ya. Kadang tuh soalnya aku mikir kalau banyak banget kotak di kota ini kan, banyak kotaknya gitu. Terus kawan adik-adikku ini yang yang sering nongkrong dan main musik dan ngeband, sekarang kan banyak kan anak Papa tuh sekarang udah punya band semua Mas. Kalau mereka ngeband dan terus kotaknya banyak, mereka mungkin bisa nggak diajak gitu kan. Nah, dengan kita ngebangunin di Corner Gigs gitu, mereka juga tetap bisa main di kotak mereka. Walaupun mungkin bagi sebagian orang aku bikin kotak baru gitu. Tapi bagiku enggak, karena semua kotak tuh boleh main dan memang udah main gitu di Indie Corner Gigs tuh udah main. Mungkin banyak musisi di Jember tuh yang memang udah pernah main lah di court. Di Corner Gigs. Karena emang court itu satu-satunya wadah yang lo semua main dah. Dan setelah ini bakal banyak kotak suara nih. Iyo, boleh masuk. Ini bertiga kenapa ya sama pemilihan ini ya sebenarnya? Kayak ada yang harus dijelasin sih ya. Salah, iya. Ya kan? Kayak Bener kayak gitu. Tapi Bil, kalau menurutku dari 9 lagu itu
yang paling menonjol perbedaannya itu lagu Sarai, karena itu yang pakai lagu bahasa Satunya Indonesia. Indonesia. Sarai, Oh, ya. oke. Sarai. Sarah ya. Itu lagu ini ya, bener-bener dari kejadian nyata ya. Iya. Bapak, temannya dia nih sih, Heeh. temen SMA. Dia temen SMA atau bukan sih? Bukan. Sarai itu namanya orang. Enggak. Ada lah plesetan, bukan plesetan sih, beda namanya. Iya. Jadi di Jakarta ya, nggak tahu di sini mungkin sama. Karena di sebagian kota juga dari teman-temanku cerita juga sama. Di Jakarta tuh ada apa ya? Teman-temanku emang bajingan-bajingan KB emang. Kelihatan. Iya. Jadi kadang deketin cewek minta foto teteknya gitu, terus mereka bikin grup. Waktu itu kalau nggak salah di Line, jadi saling sebar-sebaran gitu. Terdeketin cewek yang lain. Cowok ini ngumpul sebar-sebaran foto teteknya, minta foto bugilnya, ada video sex tape-nya juga. Lip ojo ngono kon Lip. Oh dia Itu straight lagi. nah, itu udah jadi rahasia umum dulu di bagi laki-laki di Jakarta tuh. Ya, di tongkrongan ada kayak gitu. Nah, itu dan Itu kampret sih, ya, ya. iya, maksudnya kalau minta buat ya kita cowok gitu sama-sama nakal lah. Maksudnya kalau iya. Jadi kalau minta tapi buat pribadi kayak lo nakal iya nggak apa-apa gitu. Kalau emang tuh ranah lo berdua gitu. Iya. Asal jangan jadi jahat gitu, jangan jadi ranah buat semua orang justru kan. Kalau pengen bandel aja sendiri gitu, jangan ngerugiin orang lain. Inti dari Sarah itu sebenarnya. Ini bukan cuman bugil, foto tete dan lain-lain. Lo kalau pengen nakal aja silakan. Mana cowok kan emang kalau bisa nakal yang banyak gitu, mumpung masih muda nakal yang banyak. Iya makanya. Nakal. Asal jangan ngerugiin orang lain. Ya soalnya temen cewekku itu hampir mau bunuh diri. Itu kan Sadis itu. Sadis, iya. Malu, mau keluar malu. Dan kayak hal itu nggak cuma terjadi di lingkupku, kayak di semua daerah juga pasti ya. Pernah ngalamin gitu. Iya. Dan kalau kita pengen bahas ini itu hal yang tabu itu. Itu yang nyebelin. Gak ada orang yang berani belak-belakan buat bahas ini tuh nggak ada gitu. Kan kasihan gitu korbannya kalau hal-hal kayak gitu dianggapnya tabu. Gitu. Iya kan yang salah cowoknya gitu, bukan ceweknya. Justru kalau iya, Kayak pernah tahu dah. Kalau itu disebut itu bukan bupati soalnya disebutnya namanya. Iya, jangan lah kalau bisa jangan. Masih lama ya di Jember ya, masih lama di Jember ya. Iya, maksudnya jangan ngerugiin orang lah, Lam. Enggak, buat kita semua gitu cowok-cowok jadi pribadi yang inilah, yang bijak lah. Kan kalau cowok ya jadi gentleman lah. Jadi gentleman lah. Kan kalau kayak gitu kan lo berani gak sih lo cerita ke sahabat lo ngelakuin hal kayak gitu? Iya malu kan, pasti cringe. Apa sih lo, menjijikan banget, bodoh kan gitu. Boleh ngaku-ngaku apa? Kan soalnya yang korban bukan cewek doang kebetulan, maksudnya kayak yang cowok juga korban, jadi kayak karena dia pakai nama lain, pakai foto lain. Temenku dia nggak, temanku di Jakarta juga ada kayak gitu. Kalau case kayak gini kan nyebelin. Coba lo berani nggak cerita ke temen lo gitu. Lo mau sombongin itu ya kan nggak bisa. Tapi update Ilham itu disanksi 2 semester. Ya bagus. Enggak Kalau bisa lebihin lah. Gimana UNED? Oke. Kampusku tuh kacau juga tuh. Nah, Der. Kamu Der. Jadi Kacau deh. jadi template nih buka-buka gue ini. Kamu Der melihat. Dia mau buka-bukaan di sini. Der. Oke. Lu melihat apa namanya musik rock and roll sekarang di streaming. Kan sekarang banyak nih. Kan nggak kayak dulu kan. Yoi. Kalau dulu kan ya hampir semua CD genre lah ya. CD ya dulu, Dari CD. rekaman terus gimana mereka menyebarkan karyanya. Iya, Kalau sekarang kan distribusi. semakin ini semakin berkembang. Harusnya, iya. Bahkan di upload di YouTube ya udah itu Iya, termasuk. Nah, bisa. menurutmu gimana aja? Apanya? Melihat
posisi rock and roll di perkembangan. Oh iya, aku nggak tahu ya. Aku sempat ada pembicaraan ke anak-anak nih kayak abis nih rock bakal naik sih genre ini nih. Karena terbukti bukan di skena yang nggak kelihatan doang sekarang rock. Sekarang di Indonesian Idol udah ada 3 orang rock kan yang bisa dibolehin gitu manggung gitu kan. Kan dulu belum inilah. Enggak, sekarang juga ini Jer, apa namanya? Terus banyak. Iya, Terus mulai Isyana juga udah mulai ngerok. Isyana gitu misalnya udah dibolehkan. Iya. Itu sedikit banyaknya karena efek banyak yang udah mulai dengerin musik-musik yang beda gitu loh. Dan dengan mudahnya sekarang denger gitu di YouTube gampang, di Spotify gitu gampang, di platform gampang. Terus apalagi di ketambahan walaupun itu belum jelas ya kayak TikTok gitu. Itu kan kayak udah mulai ada stereotip anak skena gitu, anak-anak rock gitu. Itu sebenarnya konyol tapi membantu anak-anak rock yang berkecimpung di situ sebenarnya. Gitu. Bantu naikin juga ya. Iya. Kalau buat pertanyaan yang tadi tuh emang sekarang kan lebih mudah. Pasti. Rekaman lebih mudah. Kita nggak perlu beli ampli gitu. Udah ada ampli simulator, udah ada banyak lo beli satu efek tuh udah jadi banyak efek serta amplinya. Lo rekaman udah gampang sekarang. Masalah promosi tadi lo masukin YouTube udah bisa. Nah, permasalahannya tuh semua media kan ada. Gimana cara nyampe-nya itu kan. Nah, ini yang dilakuin sampai area-area Papesit yang mungkin nggak dilakuin banyak orang gitu. Ini yang fundamental, yang mendasar banget juga. Gak banyak orang yang buat ngasih tahu temen deketnya, tetangganya, keluarganya kalau lo punya lagu. Soalnya yang lebih mulut ke mulut ya. Kalau lo cuman mulut ke mulut. Iya. Tahu nggak ini bahasa siapa? Ini bahasa bupati kita waktu itu. Aku pernah datang ke ngomong ini nih, tetangga harus dikasih tahu. Keren. Iya, jadi waktu itu sempet nanya gimana perkembangan musik di. Aku gak ada tendensi, jadi jangan bengong mas. Terus dikasih tahu itu sama bupati kita. Iya, jadi. Oh itu benar sepakat aku. Masalah itu ya, kita sepakat karena Aku sepakat juga. Sepakat lanjutkan. Disupport dong kalau sepakat. Kita udah lakukan itu gitu. Jadi coba yang lain gitu kan apa gitu kan. Gitu. Mau ditanya ini nih, Bil. Deket mau guyu aja lu. Guyu aja ket mau. Nah terus ada adekku yang baru bikin lagu sekarang dan rilis tuh. Aku tekenin buat gimana caranya kalian kasih tahu dulu orang-orang terdekat kalian. Salah satu chatin aja dulu satu follower di Instagram kalian. Itu kan teman-teman dekat kalian semua. Kalau kalian berlima dan satu orang itu minimal punya 900 pengikut aja kan udah berapa pengikut itu berarti 5 orang. Itu jangan sosok ini bukan sosok ya, jangan sosok misterius lah ya jadi orangnya Jangan ya udah tarik bola aja sih kalau kita gitu mas. Nggak merespon perkembangan zaman jadi udah kita tarik orang gitu, bukan so misterius terus akhirnya cuman kita doang orang yang tahu, jangan gitulah. Itu yang beda mungkin sih. Tapi kalian sempat ini gak ngerasain apa din jenenge star syndrome? Belum pernah jadi star lagi. Star Itu syndrome. sing kodo ra ini. Ikut Down syndrome. Bukan. Bukan star syndrome, jadi kayak lebih Gimana? ini. Pernah enggak momen-momen gitu pernah enggak? Star syndrome kan di atas. Aku bukan dia pertama Star syndrome di atas, kalau di bawah? Pertama Kalau di bawah? Apa? Kan di atas star syndrome. Kalau di bawah? Down syndrome. Nah, ya. coba gimana contohnya Down syndrome, gimana contohnya? Enggak, aku rada. Ayo keluar rada. Itu di-cut ya? Enggak ini kiprol. Gimana Jar? Gimana? Teman-teman pernah star syndrome enggak? Pertama belum star ya kan. Ya lo lanjutin abis ini ya. Enggak ini pasti lo paham maksudnya. Pertama belum star, tapi bukan star syndrome, jadi kayak ketika mungkin udah mulai banyak yang tahu, kita masih bingung gitu awal-awal ngerespon kayak, "Kak, ajak foto" gitu kayak gimana ya ngomongnya gitu maksudnya. Oke, ayo gitu. Lebih kayak gitu sih, bukan yang ayo sini foto, nggak gitu. Kalau itu kan star syndrome mungkin ya, tapi kayak bingung ngeresponnya aja, bisa kayak tantangan, nih minta tantangan beneran nggak sih? Apa cuman bercanda doang ya, Pak? Belum tahu di nah 10.000 kan kali ya. Pernyataan. Oh itu sempat di momen itu sampai sekarang berarti. Sekarang. kalau Mungkin nggak sebanyak band papan atas, cuman seketika ada itu misalnya kita lagi main di, nggak usah main sama band deh, misalnya kita lagi nongkrong gimana gitu, pernah juga
Di ini nah, aku bingung, aku masih bingung responnya, paham gak sih Bang? Ya paham. Nah, lanjut, Bingung Bang. responnya gimana. Terus kalau tiba-tiba Aku makasih banyak gitu, kita Iya, makasih kita kita udah makasih dengerin lagu banget, kita, iya, terus kita makasih dengerin banget. kita nongkrong di mana lagu kita di setel, makasih. betul, gitu, terima gitu kasih, sangat terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin kan. Papa Teman-teman Acid. random ya. Cuman kadang ya itu kalau terutama di Jember lah ya. Jember kan gak seluas Jakarta juga kan. Kayak berapa kali tuh ngerasa main ke nongkrong di mana gitu di kafe. Dan lirik-lirik nih. Aduh. Nah, serius. Tapi emang ini yang dia pakai baju Papa Acid gitu. Iya, ya kayak gitu-gitu. Dia pakai baju Papa Acid, cuma kan kita aku kan enggak tahu terus bingung responnya gimana gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba di setel lagunya gitu-gitu. Jadi bingung aja harus gimana ya. Ya udahlah makasih lah pokoknya lah gitu. Kalau yang sombong Alif aja. Nah, ini. Enggak. Kalau aku gini, lebih ke bingung. Kayak misalnya ketemu orang, terus kayak minta Mas minta apa kayak minta pic atau minta tanda tangan gitu. Aku kayak enggak kan kita sama aja maksudnya enggak ini pikku lo pik biasa beli biasa iya bukan maksudnya pikku bukan pik signature apa Enggak sih kalau biasa Alif kayak kalau Alif diajak foto terus langsung jadi pacarnya situ cewek. ya Nakal ya. nah cuma satu doang tapi Oh pacarnya dia dan wanita itu dia. Rock and roll dan wanita. Kalau Alif sih enggak gila ngomong nggak lu? Oh berarti fansmu sendiri tuh pacarmu sekarang? iya enggak gara-gara ke video terus diguyonin gitu loh sama anak-anak Akhirnya sekarang bercandain terus Enggak, Oh awalnya guyon nih. iya terus Enggak, awalnya emang area udah ditekin sama Ali. Yang ini enggak pernah Kan main gitar begini menurut saya. Kuali. Aku pas main gitar dia sih enggak ngono. Gini, ini serem aku. Dia soalnya aku sama orang dirasa di dia. Asik, sampean nih gue. Kawan kan? Enggak maksudnya aku lebih ke malu, bukan malu. Bingung kayak kita sama aja mesti pick yang kamu punya. Misalnya kamu minta pick ini, kamu punya pick paling sama kayak pickku gitu. Mesti kita kan sama aja sama-sama. Ambu. Orang sini lah ya itu maksudku kayak orang biasa aja. Padahal dia itu gini loh. Pick me. Aduh, marah dong. Kalau gas kan gimana? Gas kan ya? Kalau aku miskinnya sombong kalau lagi kaya gitu. Mau bisa lagi aja. Jadi ya udah santai aja sih. Ada begitu-gitu santai. Filosofi. Miskin sombong. Miskinnya sombong. Oke, enggak deh. Enggak, tapi sumpah yang kadang malu itu ya kayak mereka ngelirik terus ngomong kecil itu. itu loh gitu. Kayak habis itu aku lo biasa ya, aku lagi ngopi maksudnya kan biasa aja. Ini. Nah, kayak mana-mana itu. Ya Alif lagi jalan gitu tapi ngeliatnya gini aduh sudah ngomongin cowoknya Padahal kita lebih ke Wisin aja tapi beberapa kali bener sih jadi bukan juga Tapi memang sering ada kejadian lucu juga. lucu banget. Alif salah satu yang naik kereta tiba-tiba ada. iya Pokoknya sih terus. gitu iya mas Lagi naik kereta. Dan itu masinisnya. Enggak, aku mending lebih suka ditanya mas fakultas apa gitu lebih seneng aku deh. Hai oh udah Jember nih aku nih Jar, Papa Acid itu sebenarnya kiblatnya tuh ke siapa? Aji Bukan. Ka'bah sih le. Itu kan bedo. Oh iya. Jujur atau bercanda anjing? Bercanda ya. ayo bercanda Ya pokoknya kan kalau ditanya genrenya apa nih gitu kan. Udah rock aja rock udah. Bisa pengembangan rock siapa ya itu lah. Ya udah kan semua orang tahu pernah babangan rock yang terkenal di dunia itu ya udah itu semua kita Pasti pasti jadi gitu aja. nggak condong ke 1, 2, 3. Oh enggak kalau aku tetap lebih ditemani sama Mantap. Mantap. Harus tuh kalau Enggak, tapi juga selera lagunya juga beda-beda. Oke, dari mungkin dari Gaskar dulu. Itu yang lucu Aku kalau ada apa? Oh iya. Dari Gaskar apa? Gaskar. Idola. enggak udah enggak apa-apa jawab aja. Idola. Semua orang juga tahu kalau idola tadi. ada satu Radiohead, Tom York itu jadi salah satu inspirasiku banget. Inspirasi utama itu asli. Coba bapak anjing. Lali. Data sore Tom York itu salah satu apa ya,
lama lah. Kalau di Indonesia tuh banyak yang sekarang ini aku sering putar terus tuh Bara Suara. Iya pasti. Bara Suara kurang ya? Kalau yang makanya aku kadang lebih seneng dengerin alternatif dibanding yang pure rock and roll. Terus blues, semua yang berbau blues aku dengerin dari Robert Johnson, dari Albert King, Steve Ray Vaughan, B.B. King dan lain-lain. Hendrix jadi salah satu yang utama. Kalau Jeremy terakhir bikin waton katanya? Enggak ya? Hari dulu masih hari dulu ya. Ah iya. Bikin apa itu? Hari. Enggak. Hari biar tahu hari apaan tuh. Terserah genre atau kiblatmu ngedrum kan. Kalau apa ya, kalau kiblatnya drumnya John Bonham sih, Led Zeppelin. Sopo. Namanya Zeppelin. Iya, Immigrant Song. Immigrant Song. Ya. Selamat ini. Immigrant Song. Masuk. Anjing beri saya ngerti. Keren loh, bukan eksperimen. Bukan rock and roll. Immigrant Song loh. Vokalisnya Dua Lipa aja Mas. 25. Ada terus nih. Ya itulah salah satunya lah itulah. Ya, Ya, kalau kalau secara permainan gitu Ya. secara aku sebagai drummer, tapi kalau musik dengerinnya gitu ya semua sih Queen, aku suka Freddie Mercury suka banget gitu, suka Queen, Led Zeppelin juga gitu, Beatles juga dengerin juga gitu. Kalau ya itu kalau dengerinnya, tapi kalau secara main drumnya Bonham salah satunya, terus ada Mike Portnoy juga ngulik. Di Portnoy. Selera musik kayak gini. Start syndrome. terus Neil Peart. Weh, itu Bung Mike kan. Iya, keren. Bung Mike. Skambol. Almarhum. terus Enggak. udah Dave Grohl juga sampai satu lagi tuh. Dave Grohl. Siapa Dave Grohl ayo? Siapa Dave Grohl? Yang pertama itu apa dulu? Nice. Sopo Musik Tahu dulu Mas enggak? tahu. Ali. Kalau aku Secara permainan gitar mungkin siapa? Ali Bata. enggak juga. banyak juga Jimmy Page, Led Zeppelin gitu-gitu lah. Sopo juga. Nah, itu ngerti kan masalah. Enggak, aku dengerin lagu yang enak masa dengerin. Mesti aku lebih dengerin lagu-lagu baru. Kalau anak-anak kan kayak lagu-lagu lama. Iya, betul. Kalau aku paling lagu-lagu baru, lagu-lagu sekarang gitu. Aku dengerin juga. Kayak Nadia, aku juga dengerin. Aku dengerin lagu sesuai mood aja. Maksudnya kayak misalnya lagi di mobil, misalnya atau di motor, headsetan yang pelan-pelan ya, yang pelan-pelan, enggak yang melulu rock gitu. Lagi di mobil terus di mood terus kamu pindah. Mau apa? Di motor di mood. Ya, sesuai mood kan. Di mood. Iya, no. betul. Maksudnya di mood no. Di mute. Oh tuh. Aduh. Terus Jeremy nih. Jeremy. Gila dia. Oh, udah jadi ini. Pakai rok air. Enggak, soalnya dia udah berusaha 4 bulan ini. Dia udah puasa gula, udah coba diet, masih buncit. Oh puasa ikut. Aku anak. Jangan ntar ya. Senin Kemis. Syahadat dulu dah. Kalau Kalau aku panutan main musik ngebas yang utama Billy Sheehan aku pasti. Siapa itu jadi sehat? terus cara sehat kan? Terus ya Billy Sheehan, terus Paul Jones tuh Oh. nomor 2, nomor 3 Paul McCartney itu. Oh, Kalau di Indonesia nggak salah. Pokoknya kalau band Indonesia pokoknya yang enak menurutku banyak basis seasonal player tuh yang aku seneng banget. Gitu aja sih kalau Indonesia. Nah kalau Berry. Yuke, Berry udah pasti Marito, WP, Mareto WP anjing keren banget. Yuke, Setiawan Jeffrey. Mareto tau masih jelas. Skenario. Oh benar. Oh iya ngerti. Vokal pride lo. Gak tahu dia. Vokal pride. Gue pendatang.
Oke, pokoknya tapi kalau musik aku Beatlemania top lah. Serah kalau kalian mau berapa Beatlemania. Oke, terakhir. Beatlemania zamannya siapa tuh? Semua. Asik zamannya siapa? Ngerti ya Ricky ya? Coba dari nggak tahu ini siapa yang mewakilkan atau satu-satu boleh untuk ini untuk pesan dan mungkin kesan untuk anak Papang. Ya bagi kan di sini kan mau ke Jakarta nih. Suka apa? Yang sejauh ini yang sudah mensupport Jadi ke thank you udah nyebarin lagu Papa Esit gitu. Iya, thank you. Udah datang beli tiket. Terus gak usah ikut-ikutan berantem-berantem di perpolitikan sekarang. Ya terserah kalian aja. Jangan condong ke siapapun, terserah kalian aja. Khususnya Papa Jember tuh. Karena kalian harus apa? Yang kita suarakan dan kalian dengerin itu kan sama. Jadi tersuarakannya di mari. Resi Jatim terus. Oh. Salah. Kok bisa resi? Fak politik. Oke lo lah. Siapa Ali. Kalau aku ini makasih banyak mas-mas kayak Mas Ri, Mas Yaman, Mas Dian, banyak Mas Mde, banyak banget semua. Mas Didin, Mas Angga, Mas M, Mas Icang juga semua lah yang welcome waktu awal ketemu ngobrol-ngobrol gitu-gitu. Mas Toti, Mas Adit, maksudnya ngelihat Jeremy, Gaskar, Ari yang dari Jakarta. Kalau zaman kuliah dulu kan pasti ada stereotip yang sih Jakarta iki. Itu kayak konang gini sopo gitu. Nah, kebetulan kitanya anak-anak ini mau ngobrol, mereka juga bukan yang sih ada Regi, bukan yang gitu. Jadi tetap welcome ngobrol. Itu makasih banget. Itu sangat berkesan buat kita, dibantu juga, dirangkul lah juga. Maksudnya kita sharing juga, didengerin, dikasih advice yang baik, gitulah. Mas Dana terutama, Mas Bibir juga, semua Banyak lah, nggak bisa disebutin lah. Kalau gue pribadi terima kasih buat Mas Mde. Iya, Karena emang dia yang paling vokal buat mengkritik kita. Iya. Dari awal ya. Bego gitu. Mengkritik dengan solusi kadang juga, maksudnya banyak kritikan yang misalnya dikritik tapi ngasih tahu gitu loh, bukan yang kamu jelek misalnya gitu. Tapi ya udah, kalau di sini tuh mas-mas itu benar-benar kayak kamu di sini kayaknya kamu tambahin ini deh gitu. Kamu benerin ininya gitu-gitu. Jadi akhirnya kita seneng juga tuh. Jadi waktu kita misalnya udah improve ini, Mas gini bener gak? Cocok gak misalnya gitu. Oh iya udah enak, ini tambahin ini gitu-gitu. Jadi lebih dibantu banyak lah sama mas-mas. Kalau Ari pesan untuk anak apa? Di seluruh Indonesia. Apa ya? Indonesia. Ya, terima kasih lah. Ada lagi udah yang lebih hebat dari terima kasih kayaknya. Oke Bil, kayaknya cukup ya Bil untuk Satu lagu. Oh ya satu lagu. Iya, main. Satu lagu dong. Satu lagu. Ya, yuk siapa sih? Gaskar. Oke, lagu terbaru Papa Esit. Judulnya biar spesial. Oh ini pertama Gue nggak tahu nih. Pertama kali di sini. Lagu ini tercipta dari kehidupan kita selama di Jember. When I was a young man, everything was easy. Life without worries, free as bird. Now that I look in the mirror, I can't even know who I am. I'm stranded in the middle of nowhere. Am I lost at the sea? Somebody help me.
Biar menjadi misteri. Gila. Ya, terima kasih untuk Jeremy, Gaskar, sukses selalu. Sukses selalu. Respect buat kalian. Jangan lupa ngopi di Podo Joyo. Ya, apapun yang kalian khususnya sudah menjadi keputusan untuk pulang ke Jakarta, kita akan selalu support. Thank you. Karena niatnya juga sudah baik. Podcast Romer. Enjoy, respect. Oke, terima kasih untuk Papa Akid dan jangan lupa like, Comment. Subscribe. dan share. Share. Terima kasih. Wassalamualaikum.